Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya Bu Saryani dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada pertemuan materi kali ini kita akan membahas tugas yang telah kalian kumpulkan. Alhamdulillah tugas kalian sudah sangat baik sekali. Namun ada beberapa di antara kalian yang belum mengumpulkan tugas ya. Untuk itu saya harapkan pada pertemuan selanjutnya kalian tidak malas belajar ya, sehingga bisa langsung mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama. Untuk soal yang pertama ya, mengapa bagian atas dinamakan dengan penjelasan umum? Ya, ini beberapa pertanyaan yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan minggu kemarin ya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari yang nomor 1. Mengapa bagian atas dinamakan dengan penjelasan umum? Nah, dari jawaban teman-teman yang sudah dikumpulkan, jawabannya secara garis besar sudah cukup baik ya. Namun jawaban yang paling tepat adalah semacam ini. Dikatakan penjelasan umum itu karena terdapat penjelasan umum dan tahapan-tahapan. Pengertian penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan, yaitu tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seseorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sementara itu, tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau yang wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Pembahasan selanjutnya nomor 2 dengan pertanyaan, apakah tahapan-tahapan pada pembagian selanjutnya sudah jelas? Ya. Nah, jawaban pada soal ini anak-anak dipersilakan menjawab sesuai pemahamannya. Ya, sesuai pemahamannya dalam mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Namun secara garis besar jawaban anak-anak sudah sangat betul. Artinya bahwa tahapan-tahapan yang dijelaskan pada teks 1 maupun teks 2 itu sudah sangat jelas, yaitu teks 1 tentang bagaimana cara kita menyalakan komputer, kemudian di teks 2 bagaimana kita mematikan komputer. Itu jawabannya ya. Jadi jawaban nomor 2 betul semua ya. Next, pembahasan selanjutnya dengan pertanyaan nomor 3 dan 4 ya. Pada nomor 3, apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Ini sebenarnya pertanyaan ini kemarin di timeline kelas kita sudah pernah ditanyakan oleh Ananda Yasno di kelas 11 MIPA ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bu, bagaimana perbedaan antara teks prosedur dengan teks lainnya? Nah, teks lainnya itu LHO atau laporan hasil observasi ya. Nah, jawaban yang tepat adalah begini. Jadi perbedaan utama antara teks prosedur dengan teks lainnya itu bisa dilihat berdasarkan isinya ya.
Kalau teks prosedur itu berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Namun jika teks lain, misalnya teks biografi maupun teks laporan hasil observasi, ya, kalau teks biografi itu berisi tentang riwayat hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain, ya. Sedangkan pada teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi, itu ya. Jadi jawabannya anak cukup beragam dan sangat bagus ya. Oke, selanjutnya nomor 4 ya, pertanyaan nomor 4, dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur. Nah, pertanyaan ini sangat mudah sekali dan jawaban anak-anak juga cukup beragam. Artinya kalian sudah cukup paham mengenai isi dari kedua teks yang kemarin ada pada tugas yang sudah kalian kerjakan ya jawabannya. Nah, isi teks prosedur itu ialah tentang tata cara menghidupkan dan mematikan komputer. Namun ada beberapa di antara kalian yang menjawab hanya salah satu saja, yaitu tentang tata cara menghidupkan komputer. Nah, tentang tata cara mematikan komputer. Nah, sebetulnya diisi kedua-duanya, jadi antara teks 1 dan teks 2 itu digabung. Namun tidak apa-apa, kalian sudah sampai di sini pun pekerjaan kalian sudah cukup bagus sekali. Selanjutnya nomor 5, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur itu? Nah, karakteristik itu adalah ciri ya, ciri-ciri. Karakteristik umum dari prosedur ialah menggunakan pola kalimat perintah atau dikenal dengan kalimat imperatif. Nah, kalau kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Dan yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Ini adalah ciri. Nah, apakah ketika tidak ada ciri umumnya, misalnya dia tidak dikatakan sebuah teks prosedur jika tidak memuat dari ciri-ciri umum teks prosedur itu. Jadi kalau dia sudah memuat karakteristik umum seperti ini, maka dia disebut dengan teks prosedur ya. Selanjutnya nomor 6. Nah, berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu? Lah, ada salah pemahaman sepertinya kalian dalam mengerjakan beberapa soal ini ya, terutama di nomor 6 ini ya. Setelah saya cek beberapa kali, fokusnya sebenarnya fungsi teks prosedur itu secara umum ya, bukan fungsi teks 1 dan teks 2. Tapi kebanyakan dari kalian menjawabnya fungsi dari teks 1 dan teks 2, namun tidak apa-apa ya. Jadi jawabannya fungsi teks prosedur itu adalah memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu. Jadi informasi yang disajikan dengan urutan logis, peristiwa tersebut bisa dibagi menjadi beberapa langkah atau tahapan. Nah, nomor selanjutnya adalah nomor 7, mengenai contoh teks prosedur. Ini ada beberapa contoh yang saya ambilkan dari tugas teman-teman kalian ya. Yang pertama mengenai cara menanam hidroponik untuk pemula. Ini punyanya Yayu Kurniawati lah. Ini termasuk jenis teks prosedur protokol. Nah, mengapa disebut teks prosedur protokol? Karena langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya contoh teks yang lain yang saya ambilkan dari tugas teman kalian. Jus hijau sehat
punyanya Safarina ya. Kira-kira kalau kita melihat langkah-langkah ini termasuk jenis teks prosedur apa? Ya, betul. Termasuk teks prosedur sederhana karena hanya terdiri dari 1 atau 2 langkah saja atau 3 langkah ya. Mengapa dia disebut teks prosedur sederhana tadi ya jawabannya? Karena hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Selanjutnya ada contoh teks prosedur nasi goreng kambing punyanya Siska Zuliarti ya. Ini termasuk teks prosedur protokol. Nah, mengapa disebut teks prosedur protokol? Karena langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya contoh teks prosedur yang lainnya adalah punyanya Yasno, yaitu cara membuat tempat sampah dari koran bekas. Nah kira-kira ini termasuk teks prosedur jenis apa? Karena sudah tercantum di atas atau di judulnya, maka ini disebut dengan teks prosedur kompleks ya. Mengapa dia dikatakan kompleks? Karena terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Kita bisa perhatikan nomor 1, bagaimana proses pertama diawali dengan membagi atau memotong kertas koran dan menggulungnya sebanyak kebutuhan ya. Jadi setiap langkah atau jenjang tiap tahapan atau tiap langkahnya ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Oleh sebab itu teks cara membuat tempat sampah dari koran bekas ini disebut teks prosedur kompleks ya. Kemudian ada contoh lain yaitu cara membuat ATM atau cara membuat kartu ATM punyanya siapa ini? Nur Mudawamah ya. Nah ini juga termasuk teks prosedur kompleks karena terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Bisa kita ketahui ya dari mulai gambar yang pertama, si bapak membawa KTP dan sejumlah uang sebagai syarat atau saldo awal. Kemudian dia harus pergi ke bank. Setelah itu minta nomor antrian untuk membuat ATM. Setelah itu dia menunggu nomor antrian untuk dipanggil. Kemudian mendatangi petugas ketika antrian dipanggil dan seterusnya sampai kemudian dia mengambil kartu ATM, buku tabungan dan bukti. Jadi dia disebut kompleks ini karena banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Makanya ini disebut dengan teks prosedur kompleks. Nah, itu tadi jawaban dari soal nomor 1 sampai 7 ya. Saya kira bisa dipahami. Dari teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik itu yang ditulis ballpoint, semuanya sudah benar dan bagus ya. Oke, itu tadi ya. Selanjutnya materi kita yang paling pokok ya, KD. Ini masih ingat jenis-jenis teks prosedur ya? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya juga. Tadi pun kita sudah membahas mengenai contoh-contoh teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, sampai pada akhirnya teks prosedur protokol. Nah, itu tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
KD 3.1, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, seperti yang saya katakan di awal, ketika kita menjawab nomor 1, kita sudah dikenalkan dengan pernyataan umum, tahapan-tahapan, langkah-langkah lah itu ya. Jadi sebenarnya mengkonstruksi informasi itu apa sih? Itu artinya adalah mengorganisasikan informasi, yaitu kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Nah, pernyataan umum itu disebut dengan pembuka. Kemudian tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir itu disebut dengan langkah-langkah ya. Selanjutnya ada contoh mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Lah, ini ya cara menghidupkan komputer. Saya ambil dari teks yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Cara menghidupkan komputer. Nah, ini disebut dengan pernyataan umum atau disebut dengan pembuka atau bagian awal. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkahnya. Nah, kita sudah disajikan untuk menghidupkan komputer dengan benar. Ikuti langkah-langkah berikut, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini disebut dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, demikian cara atau memahami mengonstruksi informasi yang berupa pernyataan umum dalam teks prosedur. Untuk lebih lanjut, sebagai latihan seberapa paham kalian dalam mengonstruksikan informasi dalam teks prosedur, bisa kalian ikuti perintahnya di penilaian harian atau di CBT e-learning kalian. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Atau jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan via chatting di timeline e-learning madrasah. Tentunya dalam forum kelas kita ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.